Bincang bersama. Ketemu lagi di Bincang Bersama. Siapa sih teman bincang kita kali ini? Sama saya Uli Manalu. Kita akan ngobrol dengan seorang creativepreneur, creative writer. Terus juga dia pernah punya pengalaman sebagai jurnalis di salah satu majalah terkenal di Jakarta. Sebut saja inisialnya Hai. Bukan inisial itu ya. Dan juga seorang yang punya prinsip kalau yang namanya kerja harus benar dan benar-benar kerja. Yuk kita sapa dulu. Ada Mananda. Halo. Halo Mbak Uli. Selamat datang. Selamat siang, sore, malam ya. Ini saya perlu sebut dulu nama lengkapnya, nanti dia protes ya. Ananda Rasulia Wirawan, seorang creative writer dan juga creativepreneur gitu ya. Kalau ngomongin soal apa yang menjadi hal menarik dalam hidup seorang Nanda, seperti yang pernah saya bilang juga nih di podcast ini, Smart Listener, semua orang bisa bercerita, semua orang boleh berbagi, dan semua orang pasti bisa menginspirasi gitu ya. Jadi jangan nunggu dulu Anda punya sesuatu baru Anda bisa menginspirasi teman kita misalnya. Kayaknya nggak gitu juga gitu. Coba kita lihat pada hal yang lebih unik aja, apa yang ada pada diri orang tersebut. Seperti seorang Nanda yang saya tahu adalah lulusan apa istilahnya Nanda? Perpustakaan ya? Ilmu perpustakaan yang sekarang nemplok di creativepreneur, creative writer gitu ya, dan juga pernah di majalah sebagai jurnalis. Tapi sebelum ke sana, boleh nggak diceritain seorang Nanda kecil kayak apa sih? Emang udah suka nulis kah atau gimana? Yang aku paling ingat sih masa kecil aku indah dan berwarna ya kayak tapi sederhana aja sebenarnya. Sekarang semua teman-teman seumuran aku mungkin masa kecilnya seperti itu, kayak masih bisa sekolah, terus masih bisa pergi kemana-mana gitu, jalan-jalan gitu. Aku keingetnya aku sering jalan-jalan gitu, dan aku terakhir dari orang tua yang membebaskan gitu, kamu maunya apa, terus didukung gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang penting banget sekarang kayaknya kita sendiri tahu deh, kita harus tahu kita tuh suka sama apa gitu. Kalau dibilang dari kecil apa suka nulis, mungkin belum terlihat. Kayaknya aku dari kecil, kata orang tuaku, mungkin gambar-gambar aja gitu. Kebetulan aku bisa gambar juga, kayak gambar kartun gitu. Jadi suka gambar, tapi aku mulai ngerasa ini aku suka nulis dari sekolah. Kayak zaman SMP terus SMA, aku selalu ikutan tim mading, tim majalah dinding sekolah. Gara-garanya adalah nonton film Ada Apa Dengan Cinta. Film yang booming di zaman aku dulu gitu. Kayaknya ternyata keren ya bisa nulis dan dibaca paling nggak sama satu sekolah dulu gitu. Jadi dari situ ternyata kayak keinginan menulis dan dilihat, dibaca gitu, diapresiasi melalui, paling nggak dia berdiri aja di depan mading gitu, itu kayaknya udah apresiasi yang tinggi gitu buat aku dari zaman sekolah gitu. Jadi masa kecil aku dan sampai remaja kayaknya diisi sama kegiatan seperti itu, gunting, tempel, kayak rumah berantakan gitu. Mamaku udah biasa gitu, aku bawa teman-teman mau bikin mading. Ya udah, kan kalau mading gunting tempel zaman sekarang masih ada mading nggak ya di sekolah? Kayaknya masih ada deh ya. Harusnya masih ada. Itu cikal bakal sosial media loh, karena kayak bikin konten-konten yang visual itu kan dulunya belum ada langsung ceplok-ceplok di aplikasi ya gitu. Mungkin dari situ kreativitas muncul dan diasah. Kayaknya aku dari situ Mbak Uli, dari zaman sekolah dan bikin mading. Terus bikin madingnya tuh juga nggak mau yang cuma dibaca sekolah. Aku sering ikut lomba sama tim aku. Jadi ada hadiah uangnya. Langsung cuan masih sekolah. Udah ketemu sama merasakan penghasilan, itu ternyata seru. Karena menang. Kayaknya waktu dulu pialanya buat kita nggak terlalu penting. Yang penting kita harus menang. Kalau ikut lomba, riset dulu ini yang bikin siapa. Biasanya yang bikin kampus, jadi hadiahnya uang. Kalau yang bikin sekolah juga atau dari pemerintahan, itu kadang tuh piala, piagam yang kita pikir kita mau hadiah uangnya kita buat jajan gitu. Jadi tahu-tahu ke sekolah udah bawa
pialanya, Bu kemarin ikut lomba mading, ini pialanya gitu. Jadi setor piala ke sekolah tapi hadiahnya gitu. Dan sekolah juga jarang tahu. Justru kita bawa nama, bikin tim sendiri. Tapi kalau ditulis domisili sekolah kita tulis sekolahnya. Aku dulu sekolah di Tanah Kusir, SMA 47. Oh iya. Ini kenapa kita deket banget sih posisinya? Oke, baik. Kuliahnya di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Tuh. Iya. Baiklah kalau begitu ya. Jadi itu sudah mulai terlihat sejak kuliah. Mading itu majalah dinding ya. Majalah dinding. Siapa tahu gitu tuh teman saya di belakang layar, mading apa Mbak Uli gitu kan. Tahu sih kayaknya. Nah, itu mungkin cikal bakal jadi kerja di majalah juga, dari majalah dinding jadi majalah cetak yang alhamdulillah kerjanya di HAI ya, nasional Mbak, itu nggak Jakarta doang loh. Betul. Nasional, Indonesia. mohon maaf. Karena itu dulu kayaknya hype banget ya brand HAI. Terus aku juga mulai kerja di HAI itu freelancer dari zaman sekolah pula juga. Dari zaman SMA ngerasa sering nulis di mading, bisa nih jadi wartawan kontributor sekolah. Jadi dulu HAI itu punya sisipan koran SMA terbit 2 minggu sekali, free. Jadi di dalam majalahnya disisipin, itu yang nulis wartawan anak-anak sekolah. Jadi wartawannya tuh murid-murid sekolah se-Indonesia juga. Kalau yang di Jakarta kita sering, jadi dari SMA udah ngerasa ngantor di HAI gitu untuk rapat redaksi. Ada writer sendiri lah. Iya gitu. Banget kayak putih abu-abu tapi ke kantor gitu. Padahal pakai ID card tamu ya, tapi rasanya wah kita ke kantor terus ngelihat langsung profesi wartawan gitu. Satu gedung itu semuanya bekerja sebagai jurnalis, yang di luar kotanya kirim online gitu, kirim email. Itu juga menghasilkan uang juga kan. Iya, jadi dari zaman SMA tuh udah kayak gitu. Dan akhirnya kesampaian jadi wartawan HAI-nya ya begitu sudah lulus dan punya ijazah gitu. Jadi bergabung sama Kompas Gramedia sebagai redaksi majalah HAI. Waktu itu pegangnya bidangnya itu film sama sekolah. Menyenangkan sekali kerja sebagai media. Dari situ baru kenalan juga tuh, karena waktu itu adalah era transisi dari cetak ke digital. Tuh belum ada tuh sosial media dulu, baru ada kayak Facebook kayak gitu. Terus mulai rame kalau kita harus nulis digital juga. HAI juga beralih tuh, ada HAI online. Kita belajar nulis yang tadinya panjang berlembar-lembar, gimana bisa kalimat awal itu menarik, judul-judul yang menarik. Nah itu belajar juga di HAI. Terus dari HAI aku pindah ke kantor yang juga digital agency lah sekarang gitu. Jadi nulis konten untuk website, untuk aplikasi. Sampai akhirnya terakhir aku ngantor itu di Bali, Mbak. Aku kerja di social media agency di Jakarta, tapi kliennya itu adalah hotel, restoran, Bali activity, semua kliennya di Bali. Jadi aku dikirim lah tinggal di sana, kantornya juga di sana. Kerjanya tiap hari, dream job banget untuk anak sekarang mungkin. Kakinya di pasir, terus nulis konten sosial media restoran itu, makanannya disediain, foto-foto, caption tulis, posting. Udah bener-bener di depan pantainya. Terus ikut activity, misal rafting di Ubud, itu semua alhamdulillah mungkin waktu itu jodoh banget ya klien-kliennya yang seperti itu gitu. Jadi aku kebetulan tadi dari kecil kayak ada memori suka jalan-jalan sama keluarga, sampai besar ternyata profesi ini mendukung buat jalan-jalan juga. Bukan mendukung, profesinya memberi aku kesempatan jalan-jalan yang se-happy itu ya gitu. Jadi dari situ, dari jadi wartawan juga sering jalan-jalan kan di dinas luar kota. Wah, paling seneng dinas DLK ya, masuknya ya. Iya, jadi waktu kalau lagi jalan-jalan lagi dinas luar kota itu aku juga punya trik kayak liputannya, apalagi liputan sekolah yang pulang sekolah langsung pulang. Besoknya lagi liputan, besoknya misal dikirim seminggu gitu. Tiap selesai aku nggak pulang, cari temen baru, jalan-jalan lagi, ngiterin kota itu. Jadi sampai sekarang kayak punya temen di kota-kota lain tuh seru banget gitu. Bahkan mungkin anak-anak SMA itu akhirnya udah kuliah juga kayak ngundang Kananda yuk ngobrol di kampus gitu. Itu benar-benar kayak harta yang kayak bukan gaji doang tuh menurut aku gitu. Yang itulah yang aku kumpulin dari semenjak
profesi-profesi itu sampai akhirnya tibalah satu mimpi paling besar, bekerja dari rumah atau dari mana aja, bekerja dari mana aja bisa sambil ngurus keluarga, suami dan anak aku. Oke, yang profesi saat ini ya, Iya. yang dirimu tekuni saat ini gitu kan. Itu yang tadi diceritakan bahkan sampai sekarang itu dream job ya. Jadi kalau boleh saya istilahkan, bukan bekerja sambil jalan-jalan, jalan-jalan sambil kerja dia. Nggak harus kerja bener-bener biar bisa long lasting juga kan kerjaannya gitu. Jadi menurut aku ya itu tadi kita harus benar-benar kerja di satu tempat dan merasa oh ini pekerja yang baik, jadinya ya akan berlangsung terus tuh job-jobnya. Gitu. Ini kan kalau kita dengar cerita dirimu saat ini seru banget, asik banget, happy aja gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu gitu, adakah kisah-kisah yang sebenarnya nggak gitu senang, nggak gitu bahagia, tapi mungkin itu juga membuat Nanda menjadi Nanda yang lebih kuat gitu. Ada nggak sih kisah-kisah yang gue mau bilang kelam nggak enak, ibu jangan ya, yang kurang enak lah gitu. Oke, aku baca juga loh sebenarnya ada kayak titik terendah gitu ya, kayak masa terpuruk gitu. Aku sebenarnya pasti ada selama hidup, cuman aku sebenarnya mikir banget loh kapan ya titik terendah gitu. Bahkan sampai kayak ayahku almarhum meninggal waktu aku SMA, sedang aktif-aktifnya. Tadi aku juga organisasi di sekolah yang kayak gitu seneng lah gitu. Terus lagi kerja freelance sana sini, tuh aku rasa bukan titik terendah gitu. Jadi kayaknya apa jangan-jangan belum ketemu gitu. Tapi kayaknya aku berusaha menyikapi si turun naik itu ya sebagai turun naik gitu, karena suka jalan-jalan ya, mungkin dibayangkannya itu kayak lagi naik gunung di atas, nanti capek lagi turun ke bawah, tapi nanti kita akan di jalan datar lagi santai gitu. Jadi kalau yang klise roda berputar atas bawah gitu, tapi sebenarnya itu benar gitu. Kalau buat traveler kayak aku gitu, nanti kita mau ke tempat yang indah pasti harus naik dulu dengan lelah dan susah gitu. Jadi pas nanti juga akan ketemu bagusnya gitu, lihat pemandangan indah gitu. Jadi kalau dibilang ada yang hal-hal yang susah itu, aku merasa pasti ada gitu. Kerja di majalah, wah deadline-nya sampai pagi gitu. Terus pekerjaan menulis mungkin salah satu pekerjaan yang sulit di dunia, karena aku nyobain beragam profesi menulis nih. Aku menulis nggak cuman buat majalah yang berlembar-lembar, justru butuhnya yang panjang-panjang. Waktu dulu dicetak, terus aku pindah, oh ternyata nulis di konten digital harus pendek-pendek biar stay gitu orang bacanya. Ketemu lagi profesi copywriter, aku dulu nulis iklan kayak buat TV, buat radio, buat browser, itu harus sependek mungkin. Kalau ada tagline brand terkenal yang kita masuk otak, itu adalah yang sependek mungkin tapi memorable. Jadi ternyata itu susah banget gitu, itu susah banget pasti. Dan aku ngerasa pasti kayak harus punya waktu dan skill khusus gitu untuk mendalami profesi itu. Cuman aku pikir kalau aku terusin nanti juga akan ada indahnya gitu. Jadi aku pikir waktu aku terpuruk atau aku susah, itu aku butuh waktu untuk itu. Jadi aku ngerasa semua perasaan itu valid ya, kayak sedih, susah itu jangan udah sabar aja gitu. Mungkin orang akan gampang bilang gitu, tapi menurut aku lebih suka dibilang take your time gitu. Nanti comeback stronger ya gitu. Jadi kayak udah sedih aja, kayak kucing aku mati, ya udah aku sedih dulu 3 hari karena itu valid gitu. Maksudnya jangan sampai sedih banget sih gitu kan. Kita nggak tahu sedih dan susahnya orang beda-beda gitu tingkatnya. Jadi aku paling senang kalau misalnya ada apa-apa, aku akan juga bilang udah nggak apa-apa, sedih aja dulu gitu. Nanti balik lagi lebih kuat dan nanti juga ya indah lagi gitu. Gitu sih Mbak Uli. Kalau dijabarin satu-satu susahnya ya bisa dijabarin. Mungkin apa yang lebih ke teknis ya, kayak tadi susahnya nulis. Kalau sekarang mungkin nulis kalau nunggu anak tidur, karena kan di rumah nulisnya. Kalau kerjaan rumah udah kayaknya bisa ditinggal gitu. Apalagi sekarang aku usaha, itu lebih dinamika lagi rasa susahnya gitu. Tapi kalau udah jadi pengusaha tuh emang udah tingkatnya udah beda sih kalau menurut aku. Kayak tingkat yakinnya ya, apalagi sama
ya sama Tuhan gitu, kayak ini pasti rezeki nggak kemana, itu benar banget pasti. Kalau pengusaha kayaknya harus yakin itu ya gitu. Jadi kayak mau dicoba seberapapun kalau nggak jodoh, nggak rezeki, mungkin nggak bisa gitu. Tapi ya pasti kita harus di titik sampai pol dulu nih gitu usahanya buat dapetin sesuatu. Oke, bukannya nggak ada hal atau titik terendah yang dialami Nanda, pasti ada Pasti gitu ya, ada. kayak naik turun gunung gitu kan ya. Tapi bagaimana kita menganggap itu memang hal yang perlu kita jalani, kayak malam sama siang pagi itu kan pasti kita ketemu kan tiap hari gitu kurang lebih ya. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang aktivitas apa lagi nih? Oke, kalau sekarang, nah tadi setelah aku kerja ya memang tadi mimpi terbesar aku adalah kerja di rumah atau dimanapun bersama keluarga gitu. Jadi sekarang aku udah beneran nih tetap menulis dengan semua bekal yang aku kumpulin nih dari zaman masih jalan ya. Iya, aku sekarang mungkin lebih ya mengikuti kebutuhan industri juga ya. Sekarang butuhnya digital konten, aku lebih sering jadi scriptwriter sekarang untuk nulis naskah iklan. Lebih kemana sih Bu? Jangan dari scriptwriternya. Macem-macem lah itu. Kalau udah iklan, apapun rezeki yang datang nih, ada brand datang bikin ini tentang sedih-sedih, ya udah cari inspirasi, terus ya berusaha pakai rasa, oh briefnya gini, ya udah tulis tentang sedih-sedih. Terus nanti tentang susu anak, tentang ini, bisa apapun. Nah itu tadi mungkin karena luas banget ya industri kreatif dan kegiatan menulis ini. Jadi kalau sekarang siap-siap aja, apa brand yang datang, job yang datang minta requestnya apa, kita siap-siap untuk nulis. Tadi mungkin paling utama pasti riset tentang brandnya, tentang kebutuhan briefnya. Terus waktu eksekusi ya berusaha dengan segala kemampuan dan pengalaman yang udah didapat ya dari dulu, jadinya langsung nulis aja sambil tadi cari waktu yang tepat, misal anak tidur dan udah bisa nulis. Karena kalau pekerjaan kreatif kayaknya nggak bisa dipungkiri butuh mood gitu Mbak. Kayaknya nggak yang misalnya bikin apa langsung bisa bikin, misal produksi jualan gitu ya. Tapi kalau apalagi butuh imajinasi, itu kayaknya aku butuh mood gitu, entah malam yang tenang gitu atau suasana lagi udah santai gitu. Jadi kalau sekarang aku nulis kreatifnya lebih banyak di skrip untuk iklan brand, untuk digital atau TVC, untuk di TV. Sama aku punya usaha sendiri nih akhirnya. Apa itu? Usaha aku namanya Kancah Kreatif, itu menaungi beberapa lini lagi. Ini sebenarnya sesuai yang aku suka. Paling penting sebenarnya yang aku suka dulu ya. Kayaknya aku misal tiba-tiba jualan makanan, aku nggak jago-jago banget masak gitu, kayaknya nanti malah jadi beban gitu. Jadi kalau memilih usaha, aku sekarang pilih yang aku sendiri suka dulu gitu. Jadi aku bikin Kancah Digital, itu namanya seperti ngumpulin teman-teman KOL untuk ketemu sama brand. Jadi dulu karena aku bekal pernah di digital agency juga, terus sebetulnya aku pernah jadi blogger juga. Jadi kalau sekarang influencer gitulah ya kan. Jadi Kancah itu bahasa Jawa, konco. Iya, jadi semangatnya emang antar temen gitu. Jadi ketemuin teman-teman KOL atau influencer sama teman-teman brand yang mungkin kalau langsung ketemu, oh rate-nya tinggi banget, ini segala macam, susah nyarinya gitu. Jadi kita di tengah untuk jembatani, cariin sesuai kebutuhan. Nah gitu. Terus juga bisa harga temen, karena kan temen kita sebenarnya, kamu mau ngerjain nggak gitu, diskusi dan akhirnya ketemu. Nah itu salah satu bisnis aku sekarang. Sebenarnya udah lama sih, dari 2015 itu bareng sama teman-teman blogger aku juga. Terus sekarang yang dari 2021 aku bangun juga itu Kancah Kids. Apalagi tuh? Kancah Kids itu sebenarnya IO kreatif buat anak dan keluarga. Itu berdirinya justru dari keresahan pandemi, ngelihat anak aku nggak bisa ikut-ikut sekolah atau event-event di luar sana. Terus akhirnya di akhir pandemi aku bikin itu konsepnya tuh kayak piknik. Jadi sebenarnya mereka tuh social distancing. Kalau dulu kan kita nggak boleh deket-deket, di karpet piknik gitu. Jadi satu keluarga itu satu karpet, mereka tetap bisa lihat keluarga lain, tetap bisa di satu event yang sama, tapi sebenarnya mereka dijagain gitu jaraknya. Dan alhamdulillah sudah dari 2021 sampai sekarang udah sekitar 1.500 keluarga
ikutan dari venue ke venue. Kebetulan juga venue-nya banyak yang tadi link yang aku kumpulin dari zaman jadi travel blogger, itu banyak link brand hospitality kayak hotel-hotel, restoran. Itu akhirnya bisa ketemuan lagi tapi dengan bisnis aku yang sekarang. Jadi mereka aku bantuin juga, biasanya di bidang marketing communication-nya butuh event, butuh awareness buat hotelnya, buat restonya, kita bikinin event gitu, keluarga bikin event di hotel itu. Nah nanti ke depannya dia bisa nginep, bisa bikin ulang tahun atau apa gitu. Sebenarnya itu konsep dari Kanca Kids sendiri sih, lebih banyak kayak gitu. Tapi akhirnya meluasnya cukup ini juga cukup luas juga, karena aku tuh semangatnya kolaborasi Mbak Uli. Kayaknya zaman sekarang tuh kita nggak bisa jalan sendirian deh apa-apa, apalagi bikin brand, bikin usaha. Jadi gandeng sana sini nggak apa-apa, namanya bareng-bareng tapi besarnya juga bareng-bareng gitu. Jadi aku gandeng kayak lembaga pengajar juga, misalnya buat coding, belajar coding dan Lego tuh anak kecil udah belajar tuh zaman sekarang. Terus guru yoga buat ngajarin yoga kids, zumba, tari tradisional. Nah itu akhirnya aku collab, karena kan aku nggak mungkin ngajar sendiri atau cuman hire guru. Menurut aku lebih enak kita memang collab aja gitu. Jadi sama-sama besar bareng, nanti kalau ada event, ada project, mereka bisa ikutan gitu. Dan ternyata aku suka dengan konsep yang ada value-nya buat Indonesia, kayak misalnya alam dan budaya atau daerah tentang tradisional gitu, tradisional yang seperti itu. Jadi mau ngenalin anak-anak tuh lebih dekat lah dengan negaranya gitu. Tapi dengan cara yang menyenangkan, mereka nggak ngeh kalau mereka lagi belajar budaya. Mungkin di sekolah mereka belajar juga, tapi di sini bentuknya tuh event kayak cooking class, belajar bikin klepon. Terus nanti ada motorik, sensoriknya mereka bikin topeng, membatik. Terus nanti ada belajar tari tradisional. Kalaupun yang tentang alam, misalnya yoganya temanya adalah harimau Sumatera, yang gitu-gitu. Jadi sebenarnya ada tema yang mengisi di kegiatan-kegiatan itu. Itu sih yang lagi seru sekarang, itu Kanca Kids. Inspirasinya anak aku sendiri yang waktu dari pandemi belum ada event gitu. Ini jadinya aktivitasnya angkatan kita bilangnya segambreng. Iya enggak ya, masa ya banyak. Gimana cara ngatur waktunya? Kalau event biasanya Sabtu Minggu seringnya, weekend. Dan sudah diplot ya. Dan itu anak dan suami aku jadi ikut juga, sebenarnya jadi kayak event keluarga kita juga gitu, walaupun dengan tim dan tim pengajar, tapi anak aku tuh selalu ikutan. Dia tahu ini ibu bapaknya lagi kerjain ini, dia ya udah dia ikutan, kalau nggak bantu-bantu ikut jadi peserta juga gitu. Kalau yang menulis itu tadi mungkin itu yang mungkin agak harus diatur gitu, kapan nulisnya, deadline-nya kapan, ya atur di rumah enaknya gimana, anak tidur siang kita nulis gitu, atau izin sebentar waktu anak sekolah kita ke coffee shop nulis itu. Nah itu sebenarnya mimpi aku juga yang kayak gitu. Kebayang banget waktu pertama kerja tuh mimpinya, ini nggak di dalam kubikel lagi someday aku nulisnya gitu, nggak. Karena juga waktu kerja di agensi atau di jadi wartawan itu, menurut aku nggak bisa kita stay di kantor selama itu kalau untuk pekerja kreatif ya. Dulu aku ingat banget waktu di HAI disuruh untuk kenalan sama 30 pelaku industri film dalam 30 hari. Itu tugas yang aku inget banget dari senior aku, managing editor Mas Rio. Disebut lah namanya. Iya, karena itu menurut aku wah gitu. Karena kayaknya memang bukan nulis aja yang kamu perlu sebenarnya sebagai seorang wartawan atau sekarang pelaku industrinya gitu. Kenalan itu database untuk siapapun bisa ya penulis, naskah, sutradaranya, atau siapapun. Film itu kan dibikin oleh banyak tim gitu. Jadi ke bioskop kenalan sama wartawan film juga, itu juga bisa gitu. Tapi pokoknya dia minta kamu kenalan mana nomor handphonenya gitu. Dan itu keselin kalau tadi mungkin mikir
susahnya apa? Susah banget jadi wartawan dulu, tapi itu menurut aku wah, itu ternyata zaman sekarang butuh banget. Kayaknya untuk semua bidang, terus sama semua pekerjaan punya link, berani kenalan gitu. Kayak mungkin datang tadi kalau misalnya kerja yaudah pulang gitu. Menurut aku itu belum benar-benar kerja ya. Tapi kalau emang kerja benar-benar lihat peluang kanan kiri, bisa kenalan atau tahu info segala macam gitu. Jadi waktu itu aku merasa kerja bener-benernya di situ gitu kan. Aku lagi nabung bekal nih buat sekarang, akhirnya kepake nih mental dan link yang banyak itu. Oke, iya. Karena kalau di zaman ya era-era beberapa tahun lalu itu ya, ketika digital belum semasif sekarang, itu dunia wartawan tidak semudah sekarang cari datanya. Oh iya, benar. Kamu mau punya data, wawancara langsung gitu, nggak bisa kita cari di Mbah Google gitu kan. Narasumber tanya kenalan sendiri gitu, betul jadi sekali. Tuh, jadi data sekunder tuh sulit, kalau sulit sekali ketika itu, kecuali kita mau ngoprek di buku ya Bu. Perpustakaan kan. Iya. Oke. Sejauh ini perjalanan yang Nanda ceritakan tadi, saya lihat bisa berlangsung dengan smooth karena ada kontribusi dari keluarga gitu ya. Saya yakin banget ketika orang tua nih udah berkeluarga kan, suami istri, untuk bisa menciptakan satu tim yang solid, satu tim yang kompak, pemasukan oke, keluarga nyaman, itu harus kerja sama. Betul. Kontribusi apa sih yang Nanda coba komunikasikan, atau kontribusi apa yang suami berikan, keluarga besar mungkin, karena kan mereka juga berkontribusi ya untuk capaian Nanda hingga saat ini. Oke, yang paling pertama pasti menurut aku yang penting komunikasi juga ya di keluarga, seperti ya juga aku ke orang tuaku, ke mamaku, ceritain lagi ngapain, jangan cuman misalnya aku butuh untuk menitipkan anakku gitu. Walaupun itu juga cita-cita yang aku nggak mau mamaku udah ngurus aku, ngurus anakku juga gitu. Itu betul. Di prinsip aku ya gitu. Jadi kalau misalnya menitipin tuh memang benar-benar butuh, memang mau meeting atau ada undangan segala macam, itu jangan yang cuma nitipin tapi nggak cerita gitu. Jadi ceritain ke mama juga, aku lagi bikin ini, bikin itu gitu. Kasih lihat fotonya. Mungkin orang tua sekarang nggak main sosial media, nggak tahu, tapi kita bisa kasih tahu, bawain oleh-olehnya misal dari mana gitu. Nah kalau untuk suami, alhamdulillah mungkin dapatnya yang sama-sama dia di industri kreatif juga gitu. Dia di TV sebenarnya kalau sekarang, tapi dia kurang lebih pasti memahami tren industri sekarang gitu, apalagi tahu istrinya suka yang hal-hal kreatif kayak gini. Jadi alhamdulillah untuk bisnis yang Ngancak Kids ini karena juga berawal dari keluarga, kita jalanin bareng-bareng sih gitu sekeluarga. Jadi suamiku juga ada di situ juga untuk ikutan usaha ini. Bahkan anakku yang kecil namanya Cahaya, baru satu anakku, dia umur 7 tahun. Nah dia tuh mungkin yang jadi cahaya inspirasi gitu buat serumah. Dia tuh juga aku berusaha untuk komunikasi juga ke dia, cerita tadi storytelling itu jadinya ke keluarga juga gitu, bukan cuman hal-hal yang sebelum tidur, tapi kayak juga tadi Bunda kesini kita ketemu klien, nanti kita mau event di mana. Nah, anak aku tuh jadi punya bayangan dan jadi ikutan juga sebenarnya. Jadi sekarang kayak ngonten ngerti gitu, jadi dia ikut serta juga gitu dalam tim untuk usaha yang aku jalanin. Intinya komunikasi ya. Iya. Kepada keluarga supaya bisa kolaborasi dan support itu tadi betul. ya. Baiklah. Ke depan mau apa? Waduh. Apa yang ditargetkan? Ada punya target gitu nggak sih? Waduh. Aku lebih suka sebutnya itu mimpi ya. Mimpi, oke. Tapi banyak yang nggak, kayaknya kurang akrab juga dengan kata itu. Kayaknya pemimpi banget atau kayaknya mimpi. Ya mimpi itu kayaknya awang-awang gitu. Kalau aku ya itu mungkin justru kalau dibilang target, aku menyebutnya mimpi karena aku pengen ini gitu. Nah mimpiku sebenarnya juga yang deket-deket dulu biasanya gitu. Kayak dari Ngancak Kids aku ngelihat kan aku pengen ada kontribusi nih buat bangsa dan negara, pengen banget ada roadshow Mbak Uli, kayak kalau ada yang bisa collab bareng kita bikin di kota-kota lain, karena banyak yang request juga. Mungkin di kotanya belum tentu ada event-event keluarga yang seru atau yang ada value
seperti yang Kanca Kids bikin. Terus untuk anak-anak di remote area juga sih, beberapa kali Kanca Kids bikin di daerah-daerah yang lebih-lebih lagi mungkin dia nggak pernah ada acara anak gitu, mungkin sekolah aja, kayak pernah kita bikin di tepi pantai Carita, kita pernah bikin juga di Waikambas untuk anak-anak pawang. Sebenarnya Kanca Kids cuman pengen mereka berani ngomong, berani tampil, berani mikir kreatif gitu, karena sebenarnya itu anak-anak Indonesia butuh itu sekarang, butuh banget itu untuk tadi bisa komunikasi, bisa cerita paling enggak tentang daerahnya sendiri. Itu ya mimpi Itu. yang terdekat ingin dicapai oleh seorang Nanda. Jalan-jalan juga. Oke, terima kasih untuk waktunya. Aku yang makasih Sudah Smart berbagi FM dan Mbak bersama Uli. dengan Smart Listener. Kita jumpa lain waktu ya. Sehat-sehat terus. Terima kasih. Salam juga untuk keluarga. Iya. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Bincang Bersama kali ini. Saya Uli Manalu pamit. Sampai jumpa. Bincang Bersama.